Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ziaul Haq, absen 26 dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan pengertian dan juga contoh dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Simak baik buku fiksi dan buku non-fiksi, karya Muhammad Ziaul Haq, absen 26, kelas 11 IPS 1. Siapa yang suka membaca buku? Membaca merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat. Dengan membaca, kita dapat menambah pengetahuan dan kita juga dapat memberikan hiburan bagi diri kita sendiri. Namun, kalian tahu gak sih jenis-jenis buku yang kalian baca? Di dunia ini banyak sekali jenis-jenis buku. Salah satunya adalah buku fiksi dan buku non-fiksi. Pada hari ini, saya akan memberikan presentasi mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi. Saksikan ya. Pengertian dan contoh. Buku fiksi adalah buku yang bercerita tentang sesuatu yang tidak terjadi. Karangan yang dibuat berdasarkan imajinasi, bukan sejarah atau fakta, hanya berupa ide dan hayalan penulis saja. Fungsi dari buku fiksi ini pun hanya untuk hiburan semata dalam membaca. Contohnya adalah buku dongeng, cerpen atau cerita pendek, puisi, novel, hikayat, dan lain-lain. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi pengetahuan, wawasan, dan berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah buku pelajaran, buku biografi, karya ilmiah, dan lain-lain. Struktur buku fiksi dan non-fiksi. Terdapat 5 struktur dari buku fiksi, antara lain, pertama, abstrak. Bagian ini adalah bagian opsi dan bagian ini juga menjadi suatu inti dari sebuah karangan teks cerita fiksi. Yang kedua adalah orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan bagian ini pula yang menjadi bagian awal. Yang ketiga adalah komplikasi. Pada bagian ini, saat-saat dimulainya suatu permasalahan atau munculnya masalah. Yang keempat adalah evaluasi. Pada bagian ini, di dalam teks novel adalah bagian pemecahan masalah atau bagaimana dari pemeran tersebut memecahkan masalah. Yang kelima adalah resolusi, adalah inti pemecahan masalah dan menjadi penutup. Biasanya, buku fiksi juga dilampirkan koda atau amanat. Sedangkan untuk buku non-fiksi terdapat 3 struktur. Antara lain, yang pertama, orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita. Yang kedua adalah urutan peristiwa yang berisi urutan peristiwa terjadinya kejadian dari awal hingga akhir. Dan yang ketiga adalah reorientasi yang merupakan akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup. Ciri-ciri dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Untuk buku fiksi memiliki ciri-ciri antara lain bersifat rekaan atau imajinasi, menggunakan bahasa yang konotatif atau tidak sebenarnya, tidak mempunyai sistematika yang baku, memiliki pesan moral atau amanat yang disampaikan, dan ketika dibaca ceritanya membuat pembaca menjadi merasakan yang sedang diceritakan. Sedangkan buku non-fiksi memiliki ciri-ciri antara lain menyajikan temuan baru atau menyajikan temuan yang sudah ada, namun diperbarui menggunakan fakta yang ditemukan kembali. Ide yang tertulis secara jelas dan sistematis, menggunakan istilah asing yang kadang dicampur seperti handphone atau gadget. Unsur kebahasaan. Kaidah kebahasaan buku fiksi antara lain. Yang pertama, menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau yang sering disebut juga dengan metafora. Yang kedua adalah menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian yang kuat atau sering disebut metonia.
Yang ketiga, menggunakan persamaan atau simile. Yang keempat, menggunakan kata ganti baik orang pertama atau orang ketiga. Menggunakan kata konotatif atau tidak sesuai dengan maknanya. Dan biasanya juga untuk dongeng-dongeng menggunakan kata si dan sang seperti si kancil atau sang harimau. Kaidah kebahasaan buku non-fiksi. Yang pertama, menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal. Yang kedua, cerita yang dituliskan terkesan santai, cerita demi cerita yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan kata asing dan kata yang belum termasuk kata serapan. Yang keempat, menggunakan kata denotatif atau sesuai dengan maknanya. Dan yang kelima adalah banyak menggunakan kata istilah. Nah, saat ini saya akan memberikan contoh dan pembahasannya. Buku yang saya baca untuk buku pertama adalah Soekarno merupakan salah satu tokoh penting yang yaitu ada di buku Indonesia. biografi, dan inilah rangkumannya. Soekarno membacakan proklamasi bersama Hatta dan juga menjadi presiden pertama di Indonesia. Kira-kira seperti apa ya biografi dari Soekarno ini? Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Soekarno lahir dari ayah bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibu bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Pada saat lahir, nama yang diberikan adalah Kusno. Namun pada umur 11 tahun diganti menjadi Soekarno oleh ayahnya karena sakit. Soekarno menghabiskan masa kecil di Tulung Agung dan Mojokerto. Namun pada tahun 1915, Soekarno pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS atau Hogere Burgerschool. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto, salah satu tokoh yang mendirikan partai pertama di Indonesia. Di tahun inilah rasa nasionalisme dari Soekarno mulai tumbuh. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolahnya ke Teknisi Hoge School to Bandung, atau biasa disebut Institut Teknologi Bandung. Di Institut Teknologi Bandung ini, Soekarno mengambil jurusan Teknik Sipil. Disinilah rasa nasionalisme dari Soekarno semakin tumbuh. Ia membentuk perkumpulan pemuda yang dinamakan Algemene Studi Club. Tingginya rasa nasionalisme dari Soekarno ini membuat Belanda sangat khawatir. Belanda sangat khawatir Indonesia akan meraih kemerdekaan melalui Soekarno ini. Akhirnya Soekarno pun beberapa kali dipenjara oleh Belanda. Selama di penjara, Soekarno tetap pantang menyerah dan selalu memikirkan rakyat Indonesia. Setelah Belanda mengalah dari Jepang, Soekarno pun dibebaskan dari penjara. Dan Soekarno pun mulai memikirkan cara-cara memperoleh kemerdekaan dengan membentuk BPUPKI, menghasilkan Pancasila, dan juga ikut dalam perumusan Piagam Jakarta hingga menciptakan naskah proklamasi. Akhirnya, sebelum kemerdekaan berlangsung, ia pun diasingkan di Rengas Dengklok bersama Hatta. Seperti itulah rangkuman dari buku biografi yang saya baca. Identitas dari buku ini, judul bukunya adalah buku biografi dengan judul Soekarno Paradoks Revolusi Indonesia. Penulisnya adalah Zulkifli Arif, penerbitnya KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia. Untuk tahun terbitnya ini merupakan cetakan pertama dan terbit pada tahun 2010. Dan untuk jumlah halamannya 124 halaman, kota terbitnya di Jakarta. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari buku ini merupakan buku yang sangat inspiratif yang dapat memberikan kita banyak informasi mengenai sejarah kehidupan Soekarno. Tata letak kalimatnya juga rapi dan mengalir dengan baik. Di dalam buku ini juga dituliskan tanggal-tanggal penting jejak langkah Sang Fajar beserta penjelasan singkatnya sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui. Penulis juga menyisipkan silsilah atau garis-garis darah Soekarno 3 generasi. Selain itu terdapat banyak gambar-gambar yang membuat kita lebih mudah memahami isi buku dan tidak membuat pembaca bosan dengan tulisan saja. Sedangkan untuk kelemahannya,
Kelemahan dari buku ini adalah terdapat beberapa istilah yang tidak dijelaskan secara rinci oleh penulis sehingga menyulitkan pembaca atau sebagian pembaca untuk memahami istilah tersebut. Pada beberapa paragraf terdapat beberapa kesalahan tanda baca, walaupun terdapat gambar, namun gambarnya itu belum diberikan warna sehingga kita sebagai pembaca juga merasa monoton dengan gambarnya yang hanya berwarna hitam putih saja. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Karena ini merupakan buku non-fiksi, tujuan penulisan dari buku ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari pembaca mengenai kehidupan pendidikan, keadaan politik, sampai silsilah keluarga dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Untuk bahasa yang digunakan pada buku ini adalah banyak menggunakan kata-kata asing atau kata istilah, contohnya nasionalisme, revolusi, marxisme, dan lain-lain. Hal ini merupakan kata-kata istilah dalam ilmu pengetahuan yang digunakan pada buku ini. Yang kedua, buku ini juga menggunakan bahasa yang baik, baku atau bahasa resmi. Yang ketiga, buku ini juga menggunakan kata ganti orang ketiga berupa nama seperti Soekarno, karena buku ini merupakan buku biografi yang menceritakan kehidupan orang lain. Lalu selanjutnya adalah kesimpulannya. Buku ini sangat cocok dan tepat sekali untuk dibaca oleh semua orang atau semua kalangan dari segala umur, terutama orang yang sedang menuntut pendidikan. Karena buku ini akan memberikan wawasan serta pengetahuan bahkan motivasi kepada kita atau seluruh pembacanya mengenai kehidupan biografi dan Insinyur Soekarno. Maka dari itu buku non-fiksi satu ini sangat cocok dibaca oleh semua orang. Lalu kita akan lanjut ke buku kedua. Ringkasan untuk buku Kumpulan Dongeng Si Kancil. Buku ini menyajikan kisah-kisah tentang kecerdikan si kancil dalam menyelesaikan suatu masalah dan meloloskan diri dari binatang-binatang yang ingin memangsanya. Secara keseluruhan, kisah-kisah yang ada dalam buku ini memiliki konflik yang sama. Ketika membaca buku ini, pembaca akan disambut dengan cerita kancil mencuri timun. Kisah yang satu ini sudah terkenal, bahkan diabadikan dalam sebuah lagu. Kisah ini menceritakan tentang kancil yang merasa lapar lalu mencuri timun yang ada di kebun Pak Tani. Pak Tani yang geram melihat kebunnya rusak memutuskan untuk memasang jebakan. Jebakan itulah yang membuat kancil terperangkap. Namun, binatang cerdik ini tidak kekurangan akal. Kancil berhasil meloloskan diri dengan menipu anjing. Anjing yang berhasil ditipu itu menggantikan kancil di dalam kurungan. Setelah itu, cerita berlanjut dengan kancil yang bertemu dengan para kawanan buaya yang sedang berenang di sungai. Pada saat itu, kancil ingin menyeberangi sungai. Karena ia tidak bisa berenang, ia pun membodohi seluruh kawanan buaya tersebut. Dengan kecerdikan yang dimilikinya, kancil berhasil menipu para buaya dan menyeberangi sungai dengan naik di punggung buaya. Kisah berikutnya pun menceritakan hal yang serupa. Setelah lolos dari buaya, kancil harus berhadapan dengan harimau. Lagi-lagi, si kancil tidak kehabisan akal untuk meloloskan diri. Kancil menipu harimau dengan memberikan sebuah sabuk yang ternyata adalah ular. Ular itu sedang tertidur, lalu ia terbangun ketika harimau menjilati tubuhnya. Kancil pun berlari menyelamatkan diri ketika ular membelit tubuh harimau. Namun, secerdik-cerdiknya kancil, ia juga pernah dikalahkan oleh binatang lain dalam kisah Kancil Dikalahkan Siput. Dikisahkan bahwa siput berhasil mengalahkan kancil dalam perlombaan lari karena kancil memiliki sifat sombong. Selain berkisah tentang kecerdikan kancil dan juga kesombongan kancil, di dalam buku ini juga terdapat kisah yang menceritakan tentang sifat jahil dan kebaikan kancil. Penulis juga memperlihatkan sifat jahil kancil dalam kisah Kancil dan Beruang. Setelah itu, kebaikan kancil juga diceritakan melalui kisah Kuda yang Malang. Di dalam buku ini juga terdapat kisah yang tidak menceritakan tentang kancil, seperti harimau berguru pada kucing dan kisah Pangeran Kodok. Nah, itulah rangkuman dari buku Kumpulan Dongeng Si Kancil. Untuk identitas dari buku ini, judul bukunya adalah Buku Dongeng Kumpulan Dongeng Si Kancil, karangan MB Rahimsyah AR, penerbitnya Zahra Book, untuk kota terbitnya di Jakarta, dan untuk tahun terbitnya 2013. Kelebihan dan kelemahan.
Kelebihan yang ada pada buku ini adalah buku ini sangat cocok dibaca oleh seluruh kalangan dari berbagai usia. Namun buku ini lebih cocok digunakan oleh anak-anak karena berisi cerita fantasi yang sangat cocok untuk anak-anak. Buku dongeng ini juga berisi banyak sekali gambar-gambar dengan warna-warni yang menarik, sehingga pada saat kita membaca, kita tidak hanya terpaku pada tulisan yang banyak, namun kita tetap merasa senang dengan membaca buku ini disebabkan banyak gambar-gambar yang menarik perhatian kita. Gambar pada buku ini juga berfungsi sebagai gambar ilustrasi. Dengan adanya ilustrasi, pembaca tidak akan cepat bosan. Ilustrasi juga dapat membantu pembaca dalam memunculkan daya imajinasi. Selain itu, buku yang memiliki banyak warna dan ilustrasi akan lebih disukai oleh anak-anak dibandingkan buku cerita yang hanya berupa tulisan saja. Kisah-kisah yang disampaikan dalam buku ini juga memiliki banyak sekali nilai-nilai yang dapat dijadikan pelajaran. Selain itu, buku ini juga menggunakan bahasa yang simple dan sederhana sehingga pembaca tidak harus berpikir secara panjang dan sangat mudah untuk memahami cerita dongeng tersebut. Sedangkan kelemahan dari buku ini adalah yang paling dominan adalah buku ini berjudul Kisah Dongeng Si Kancil. Namun tadi yang telah disebutkan di buku ini juga diceritakan hewan lain seperti Pangeran Kodok dan kisah beruang dan kucing di tengah-tengah buku. Hal tersebut memang memberikan warna dan sentuhan yang berbeda di dalam buku ini. Biarpun demikian, tampaknya hal tersebut kurang sesuai dengan judul yang diberikan dalam buku ini. Kisah tentang kancil memang memiliki nilai-nilai positif yang dapat diambil. Sayangnya, penulis tidak mencantumkan nilai-nilai atau pesan itu secara tersurat, melainkan secara tersirat. Jadi tidak ada nilai-nilai yang secara tersurat di akhirnya. Penulis hanya mencantumkan pesan moral di beberapa cerita saja, sehingga pembaca harus bisa menyimpulkan sendiri kisah yang belum dijelaskan pesan moralnya. Itulah kelemahannya menurut pendapat saya. Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memberikan pesan moral kepada pembaca yang merujuk kepada anak-anak serta dapat menjadi hiburan dalam membacanya. Karena ketika kita membaca buku dongeng ini, saat itu tokoh sedang senang, kita juga akan menjadi pembaca akan senang juga. Untuk bahasa yang digunakan pada buku fiksi biasanya menggunakan kata perumpamaan, baik metafora ataupun simile. Yang kedua, pada buku ini juga banyak sekali menggunakan kata si dan sang seperti si kancil, si raja hutan, dan lain-lain. Yang ketiga, buku ini juga menggunakan bahasa yang sederhana dan terkesan santai. Yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu dan tempat yang menjelaskan waktu atau tempat dari cerita tersebut, seperti di tengah hutan, di pinggir sungai, pada pagi hari yang cerah, dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang ketiga berupa nama seperti kancil, harimau, buaya, dan lain-lain. Kesimpulannya, buku ini sangat cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama anak-anak, karena buku ini mengajarkan banyak sekali pelajaran yang dapat diambil. Salah satunya adalah, walaupun kita manusia yang kecil, kita tetap harus bisa cerdik dan jangan mudah dibodohi oleh orang lain. Dan penggambaran cerita yang unik membuat cerita ini cocok dibaca, serta jalan cerita yang memudahkan kita untuk mengerti. Kesimpulan akhir dan identifikasi perbedaan dari buku 1 berupa buku non-fiksi dan buku kedua yaitu buku fiksi. Perbedaan tersebut diantaranya adalah 1. Bahasanya. Bahasa yang ada pada buku fiksi biasanya lebih banyak menggunakan kata perumpamaan seperti simile dan metafora. Sedangkan pada buku non-fiksi lebih menggunakan kata istilah atau kata asing. Yang kedua adalah tujuan penulisannya. Buku fiksi memiliki tujuan untuk menghibur semata dan dapat diambil pelajarannya. Sedangkan buku non-fiksi lebih digunakan untuk menambah pengetahuan serta wawasan. Dan yang ketiga adalah kesimpulannya, kedua buku ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kedua buku ini sangat pantas untuk dibaca oleh semua kalangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Sekian presentasi saya mengenai buku fiksi dan buku non-fiksi, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.